Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Masih dengan tema kita sholat beda mazhab boleh nggak sih? Nah tadi kan pembahasannya udah panjang banget nih yang udah disampaikan oleh Ustadz Syam. Habib melanjutkan tadi pembahasan tentang posisi kaki. Katanya ada 2 posisi kaki yang terlarang dalam 4 mazhab. Jadi posisi kaki ini tidak boleh kita lakukan. Bener nggak sih? Dan posisi kaki seperti apa yang dimaksud? Mohon tausiahnya. Duduk dalam apa nih? Duduk Semua sholat. dalam semua sholat, dalam posisi kaki posisi kaki yang terlarang dalam duduk di antara 2 sujud. Duduk di antara 2 sujud. Sasam praktekkan dong. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Baik, Ustadz Syam, kita minta tolong Ustadz Syam. Dalam duduk di antara 2 sujud ini ada 2, ya. Ada yang namanya iftirash, Iya. ada yang namanya iq'a. Kita bahas dulu yang diperbolehkan. Yang diperbolehkan intinya dua-duanya. Apa itu? Yang pertama iftirash. Coba Ustadz Syam duduk iftirash. Allahu Akbar. Duduk iftirash itu, maaf, kita punya punggung ini menduduki kaki sebelah kiri dan kaki kanannya ditekukan seperti ini. Ini namanya duduk iftirash. Ini disunnahkan. Wal aktsar ulama mengatakan duduk seperti inilah afdal. Terbaik. Ya, duduk seperti ini afdal dan paling bagus ketika melakukan duduk di antara dua sujud. Ada juga yang mengatakan duduk iq'a. Nah, duduk iq'a ini duduk yang ini didirikan dua-duanya. Nah, duduk seperti ini. Ini namanya duduk iq'a. Ini boleh. Di antara 2 sujud. Duduk di antara 2 sujud boleh, seperti ini namanya duduk iq'a. Jadi ada duduk iftirash, ada yang namanya duduk iq'a. Ini boleh, ini sunnah. Tapi di antara 2 ini mana yang afdal? Iftirash, karena kedudukan badan kita itu lebih mutmain, lebih enak. Tadi tidak terlalu nyaman, repot. ya. Lebih duduk seperti ini lebih nyaman ketika duduk. Jadi salat itu iq'a. dinikmati, Ya, kenyamanan. enak, betul-betul tumaknina, nggak terburu-buru. Nah, ini yang diperbolehkan. Ada juga iq'a yang tidak diperbolehkan, yang dilarang. Nah, jadi duduknya Ustaz, duduk antara ini, tapi ininya ke lantai, antum bisa nggak? Nah, Allahumma shalli ala sayyidina Ini nggak Muhammad. boleh. Ini nggak boleh. sakit. Ini tidak boleh. Ini namanya duduk. Aku bisa. iq'a. Bisa, Ustaz. Aku bisa. Coba Ustaz. Yang mungkin dimaksud adalah yang begini. Nah, Dilarang. ini tidak boleh. Ini dilarang duduk seperti ini, kayaknya kurang adab dan kurang akhlak duduk seperti ini. Masa di depan. Ngerepotin juga orang di samping kiri kanan. Atau duduk seperti ini boleh, Sat. Nih, kaki dua-dua, nah seperti itu. Nah, ini juga boleh. Ini gimana? Coba lihat Nah, gimana. kakinya seperti ini. Nggak Nah, ini. kelihatan Ustaz, ke sebelah sana tuh. Nggak, Bukan Cacat. Kesana. Oh, iya, bukan cacat. Kameranya Iya. nggak. Nah. Saya kira cacat. Nah, ini duduk iftirash seperti ini. Ini Tidak juga boleh. ini boleh. Ini Nah, boleh. tapi Yang memang tidak kurang boleh afdal. yang ini. Ini tidak boleh. Dan juga tidak boleh seperti Ustaz, nggak nempel, maaf, punggungnya ke kaki. Jadi begini doang. Oh, yang gini. Aku tahu. Nah, Gini. Allahu Akbar, begini doang. Allahu Akbar. Duduk di antara 2 sujud. Oh, jadi Nah. dia kayak tahan setengah gini nggak boleh nih, tahan Ya, setengah gini nggak boleh. Apalagi buat Oke. tasyahud awal, apalagi buat tasyahud. Jadi ini seperti tidak tumak nina dan Oke. tidak bagus. Oke, Tapi kalau orang baiklah. sakit, Kita nggak bicara orang sakit, Ustaz. Kita kan Masya bicara orang sehat. Masya Allah, tabarakallah. Kalau orang sakit misalnya Allahu Akbar, dia begini boleh. Asal Ini sadar. bicara kita orang sakit sekarang. Duduk begini boleh. Saya nggak bisa misal duduk Harta iftirash. selonjor, ya. Hatta begini boleh. Misalnya Allahu Akbar, mau duduk dia tetap. Saya kalau orang yang lagi sakit duduk di antara 2 sujud pun dia tinggalkan boleh. oh. Namanya orang sakit. Itu kalau sakit ya, Bib. Kalau sakit nanti Kalau dia tadi tinggalkan. kita Orang berbicara- yang sehat pun boleh, cuman Iya. kan kurang bagus. Iya. Misalnya boleh aja nih, misalnya nggak pakai duduk istirahat, misalnya sujud langsung nih. Allahu Akbar, boleh. Oke. Tapi kalau duduk di antara duduk di antara sujud antara Robiul Fili ya. Nah, Robiul Fili kan wajib dia duduk. Oke. Artinya duduk istirahat. Duduk istirahat itu. ya. Kalau dia mau seperti ini boleh. Nih. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Allahu Akbar, boleh bicara kalau sakit. Tapi kita tadi belum bahas tentang yang sehat, Sehat. ya. Sehat. Baik, udah sangat jelas sekali duduk. Ustaz Maulana duduk. demen yang sakit-sakit kayaknya. Ya Allah.
Sangat Soalnya jelas. pernah ngalamin kayaknya, Bib. Aku pernah 2 tahun yang lalu, Bib. Nggak bisa Nggak bisa ngapa-ngapain. nggak bisa setengah mati. Oke, Masya Masya Allah. Allah. Terima kasih ya guru-guruku sudah mempraktekkan duduk di antara 2 sujud itu yang boleh seperti apa, yang tidak boleh seperti apa. Sudah sangat jelas sekali, Masya Allah. Dan sekarang nih kita berbicara tentang perbedaan mazhab yang sangat jelas terlihat nih Ustadz Ya. Maulana. Ketika kita lagi tahiyat, seperti apa sih Ustadz, dan posisi jari seperti apakah yang sebenarnya boleh kita lakukan? Ya, Silakan. saya langsung praktek aja ya. Ya. Ada lagi, Maaf, Ustaz. maaf. Iya, tapi- Kita harus banyak-banyak praktek ini. Betul. Karena durasinya cuma 4 menit. Siap, Ustaz. Nah, pada posisi, mohon maaf, tahiyat itu... Tahiyat. Anda mau begini, Ustaz? Baik tahiyat awal Salah. maupun tahiyat akhir biasanya menggunakan tangan ya. Yang perbedaannya coba lihat, mohon maaf, dalam kitab Irsyadul Ibad yang pernah kami pelajari di pesantren itu diajarkan 53. Ini posisi huruf Arab 5, ini 3. Nah, dan posisi tangan itu sejajar. Jangan masuk sini. Sebagaimana tadi Habib sudah menjelaskan, jari-jari menghadap kiblat. Jadi bukan turun ke bawah, tapi disejajarkan. Jadi sejajarkan, kemudian ini sejajar posisi jari. 53 atau dikatakan kosong. Ini. Kosong. Bikin 0. Kemudian illallah. Sekali lagi illallah. Yang biasa kita gunakan, untung Habib sudah jauh jadi aman ya. Illallah. Kalau mazhab Imam Hanafi, maka diangkat tangannya jarinya pada saat nyebut Allah. Lafzul jalalah. Lafzul jalalah Allah. Kalau Hambali, setiap Allahnya naik. Yang menggunakan kata Allah naik. Nah, kalau Imam Malik kiri kanan dari awal sampai akhir. Dari awal sampai pokoknya begini terus jadinya. Tapi kalau kita mazhab Imam Syafi'i cuma sekali. Illallah. Jadi ini adalah bentuk isyarat bahwa mentauhidkan Allah. Sekali lagi, mentauhidkan Allah. Ingat, apakah batal salatnya? Tidak. Karena yang tidak membatalkan salat gerakan lidah, jari, kelopak mata. Sekali lagi, coba diambil gambar. Jari itu boleh, gerakan ini apakah membatalkan salat? Tidak. Kiri kanan. Kiri kanan tidak ada masalah. Semua tidak membatalkan salat. Karena gerakan yang melebihi dari 3 kali kan batal. Sementara ini aman. Jari, kemudian lidah. Mana gambar ke mulut saya dong? Lidah tidak membatalkan. Tapi kalau Tidak niat buat batalkan. main-main batal. Enggak, kalau membaca kan batal. Iya. Kemudian kelopak mata. Oke. Jadi bukan begini tapi begini ya Ustadz ya? Iya. Begini ya. Oke, baiklah kalau begitu jazakallah khair Ada Ustadz yang Maulana. Baik. kameramen terima kasih nanya, banyak. Ca, boleh Ya. nggak at-tahiyatul langsung begini? Boleh aja. Boleh. Dari awal Boleh. at-tahiyatul Dari awal barakatuh. naik langsung boleh. Tidak ada masalah. Oke, baik. Jazakallah khair guru-guruku. Dan juga sekarang kita ke pertanyaan berikutnya nih. Nah, Ustadz Syaf, Iya. tentang salam perbedaan mazhab juga nih. Di salam ada juga perbedaan mazhabnya nih jamaah. Ada yang bilang sebenarnya yang wajib itu cuma sebelah kanan aja kok. Jadi assalamualaikum Iya. warahmatullahi wabarakatuh. Yang sebelah kiri itu sunnah. Jadi nggak dilakuin nggak Assalamualaikum apa-apa. warahmatullah. Selesai. Assalamualaikum warahmatullah. Nah, yang ke kiri nih sunnah nih. Nggak usah dilakuin nggak apa-apa. Tapi kan kita dari kecil kita belajarnya kanan dan kiri. Sebenarnya gimana sih Ustadz Syam? Mohon tausiahnya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sunnah pun rugi kalau ditinggalkan. Jadi kalau dikatakan dari kecil kita nggak pernah ninggalin, alhamdulillah. Ya, walaupun baru sekarang mengerti, bahwa ternyata itu sunnah. Sama dengan tasyahud awal. Kira-kira kalau ada sholat duhur tidak tasyahud awal, yang di belakang bilang subhanallah nggak? Misalnya imamnya lupa tidak tasyahud awal, atau sengaja tidak tasyahud awal, yang di belakang makmumnya ngucapin subhanallah nggak, negur nggak? Subhanallah, tidak tasyahud awal gitu. Subhanallah. Apakah mereka di belakang menegur? Jangan negur karena tasyahud awal adalah sunnah. Sunnah yang Tasyahud sangat awal tuh dianjurkan. gimana sih, Ustaz? Tahiyat awal. Mohon maaf, tahiyat awal. Bahasa Nih, kita. duduk contohin Ustaz Ya, Syam, pakai- sujud nih, rakaat kedua. Rakaat kedua, sujud. Ternyata imamnya tidak tahiyat awal, langsung dia berdiri. Allah. Subhanallah.
Ada yang mengatakan subhanallah. Kenapa? Ternyata sunnah ditinggalkan. Tapi kalau tidak dilakukan tasyahud awal pun itu adalah sesuatu yang tidak membatalkan sholatnya. Khusus untuk sholat zuhur. Sholat zuhur, sholat zuhur. isya, semua yang 4 rakaat, semua yang 3 rakaat yang pakai tahiyat awal. Subhanallah. Tapi semua 4 mazhab itu semua pakai tahiyat awal seperti di Semua Mekah pakai pun juga tahiyat pakai awal kan? karena dikatakan Seandainya tadi lupa. Seandainya lupa karena Caca tadi bilang kan sunnah, kenapa mesti kita lakukan? Oh. Justru sunnah ini jangan sampai tidak kita lakukan karena rugi. Oke. Nah, kita harus tahu di definisi sunnah. Definisi sunnah dilakukan dapat pahala, tidak dilakukan rugi. Kalau dulu kita diajarkan dilakukan dapat pahala, tidak dilakukan tidak Nggak apa-apa, apa-apa. Bukan ya. tidak apa-apa, tapi rugi ketika meninggalkan sesuatu yang sunnah. Itulah ciri khasnya mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i semua yang sunnah-sunnah diambil semua. Kenapa Syafi'i bismillahnya besar suaranya, jahar? Karena setiap huruf Al-Quran pahalanya berlipat ganda dalam sholat. Jadi ngapain kalau kita dapat pahala lebih banyak, lebih baik kita ambil. Kenapa mazhab Syafi'i kunut? Karena kalau kunut tambah lagi pahalanya. Nah, maka banyak pahalanya, subhanallah. Maka kalau dikatakan bentuk salam itu, maka ternyata yang wajib adalah salam yang pertama. Dan yang wajib adalah qaulnya. Ya, yang wajib Bolehnya. adalah kalimat salamnya. Maka fil alamina innaka hamidum majid. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa a'udzubika min adzabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Assalamu alaikum ya. Assalamu alaikum ya, atau assalamu alaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Ingat, jangan menoleh dulu sebelum salamnya. Jangan Kum. sampai ya. Kalimat kum. Ya, jangan menoleh sebelum kumnya, salamnya gitu ya. Assalamualaikum warahmatullah. Banyak nih, mohon maaf saya prakteknya sambil duduk di kursi. Ya, banyak yang begini. Assalamualaikum warahmatullah. Itu saya tuh salah berarti. Assalamualaikum warahmatullah. Mestinya menolehnya pada saat Assalamualaikum warahmatullah. Masya Allah, ya Allah. Sempurnakan dulu kumnya. Banyak Karena salamnya. yang menjadi rukun adalah kalimah, qaul salamnya, bukan menolehnya. Ya, jadi jangan sampai ketika menoleh, membatalkan sholat. Kenapa? Membelakangi kiblat, menyerongkan diri dari kiblatnya. Bahaya. Jadi assalamualaikum warahmatullah. Kumnya dulu selesaiin. Warahmatullah. Kumnya dulu selesaiin. Baru noleh ke Karena kanan. salam bagian daripada sholat, maka jangan mengakhiri dulu sholat sebelum qaul atau ucapan salamnya. Jadi, Assalamualaikum assalamualaikum baru warahmatullah. madep ke kanan. Jadikan yang wajib, Ustadz katanya yang wajib cuma salam ke kanan. Iya betul. Jadi kalau misalnya ada sesuatu yang berbahaya, darurat, melihat anak udah di pinggir banget mau jatuh anaknya, tapi udah hampir selesai juga, ya udah selesaikan dulu. Assalamualaikum warahmatullah. Langsung berdiri, nggak Boleh. Nggak usah Assalamualaikum. jauh-jauh. Ya. Pas assalamualaikum kentut, tuh aman. Aman, sah. Kalau sholat Tapi goib, pas assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum. Baru mau nengok ke kiri dia kentut, batal sholatnya. Karena dia udah melakukan. niat, aja. iya. Udah melakukan. gitu. Jadi kalau mau diselesaikan dulu baru buang selesaikan hajatnya dulu, gitu. betul. Jazakallah khair guru-guruku. Sekarang kita kasih kesempatan lagi ya buat jamaah Islam itu indah, karena sekarang kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Assalamualaikum Ustadz Habib, gimana cara kita mengingatkan dari imam yang salah atau lupa rakaatnya? Katanya ada yang bilang subhanallah, atau juga yang katanya kasih kode nepuk tangan bagian atas tuh. Atau kalau imam salah gerakan atau kelebihan rakaat terus dia bangun, apa kita tetap ikut atau kita diem aja biarin imamnya bangun nambah gerakan sendiri? Gimana nih Habib? Gimana yang Muhammad? terakhir? Jadi kalau imamnya nambah rakaatnya, Ternyata dia sampai rakaat kelima, Bib. Gitu. kita baik. ikutin atau kita diem aja biar imamnya jalan sendiri aja. Gimana? Baik, Mohon tausiah. bismillahirrahmanirrahim. Cara mengingatkan imam. Ada imam yang salah gerakan, ada imam yang salah bacaan. Beda nih. Ya. Lirrijal tasbih walin nisa tasfik. Buat laki-laki bagaimana caranya dengan tasbih? Subhanallah. Ya, pertama laki-laki dulu. Ustadz Syam tolong dong. Misalnya Lupa Ustadz Al-Fatihah. Syam, iya boleh lupa coba Al-Fatihah. lupa Al-Fatihah. Masa Allah. lupa Al-Fatihah, Ustadz? Siapa tahu Iya, ya. biasa. Biasa. Aku biasa. Oh, iya. Imam Kalau terawih tahajud, ya, Bib. Imam terawih dia Cepat-cepat. mikirin lanjutan hafalannya, Bacaannya Bib. yang dipikirkan. Dia dipikirin hafalannya dari sujud. Allahu Akbar. Langsung sabbihisma rabbika deh. Langsung sabbihisma rabbikal a'la. Subhanallah. Nah, subhanallah ini ya dilihat. Ada 3 yang bikin sah atau tidaknya.
Ya, pertama kalau niat tasbih subhanallah, niatnya ngingetin imam. Woi, subhanallah misalnya. Ya, niat subhanallah, niat ngingetin. Maka kalau cuma mutlak niat mengingatkan imam, maka si makmum batal. Kalau niatnya cuma ngingetin, itu di luar sholat sudah niatnya. Imam salah, subhanallah. Nah, niatnya cuma ngingetin, maka itu niatnya batal. Yang kedua, niatnya zikir. Subhanallah, niatkan zikir, baca subhanallah, maka sholat si makmum sah. Jadi harus niatnya. Ya, niatnya harus zikir. Nggak boleh niatnya cuma ngingetin. Yang ketiga, digabung. Ngingetin juga, zikir juga, maka sah. Yang penting ada niat zikirnya. Ya, jadi kalau niat ngingetin saja tidak sah. Niat zikir sah. Atau yang ketiga, niat ngingetin dan zikir. Maka sholat si makmum Tetap sah. sah. Nah, ini masalah. Ketika kita ngingetin subhanallah, nah kan masalah bacaan. Ya. Bedanya apa? Kalau masalah bacaan langsung si makmum nanti nyambung. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, mengingatkan. Itu boleh dengan bacaan Al-Qur'annya. Itu kalau mengingatkan masalah bacaan. Tapi kalau mengingatkan masalah gerakan tadi misalnya rakaat terakhir. Rakaat terakhir kan mestinya imam duduk. Ya, mestinya imam. Makmum bilang apa? Subhanallah. Dengan niat zikir juga. Dengan niat zikir subhanallah ya. Kita Jadi dia posisi makmum tetap nanti tasyahud. Karena terakhir nggak ada rakaat lagi setelah tasyahud, ya. Imam berdiri. Allah. Subhanallah. Akbar. Imam nggak turun. Subhanallah. Imam nggak turun sampai 3 kali. Subhanallah. Imam nggak turun karena imam berkeyakinan dia masih kurang. Enggak misalnya. masih baru 3 Ya, rakaat kalau tadi gitu. makmum berkeyakinan selesai, maka bagaimana hukum makmum? Makmum tidak boleh ikut imam. Makmum batal sholatnya kalau ikut imam. Kenapa? Karena sudah yakin ini rakaat terakhir. Nggak ada rakaat tadi setelah tasyahud akhir. Jadi makmum meneruskan niat mufarakah. Meniatkan memisahkan diri daripada imam dan makmum meneruskan sholatnya masing-masing. Nah itu yang banyak di masjid berantakan tuh. Ada yang diri, ada yang duduk. Wah, gelombang Sama-sama ragu semua. Itu kayak gelombang laut, turun naik. Karena kenapa? Sholat nggak pakai ilmu. Nah itu sholat nggak pakai ilmu. Beda tasyahud awal. Duduk. Tadi tasyahud awal karena tadi sunnah. Allah. Subhanallah. Kalau batas ini makmum dengar, makmum boleh duduk. Tapi kalau sudah berdiri lagi, Allah sudah mendekatin daripada ruku, makmum tidak boleh lagi, imam tidak boleh lagi duduk. Imam Udah berdiri. segini baru dengar Ya, subhanallah. subhanallah. Ya Allah. Imam tetap berdiri. Bagaimana hukum makmum? Berdiri sama imam, ngikutin wajib. Jadi karena itu sunnah Ya, hukumnya. jadi wajib ngikutin sama imam. Kenapa? Bukan masa sunnah juga, karena ada rokat setelahnya. Karena baru rokat kedua. Masih lanjut. Masih ada lanjut. Sudah selesai, nanti di akhir kalau makmum faham, dia ngajak sujud sahwi. Subhanaman la Imam maksudnya yanamu imam wa la faham. yasum. Kalau imam faham. Ya, imam kan kalau dia ngerti ilmu, makanya orang Ya. jadi imam tuh bukan karena hajinya, karena ilmu, belajar. Bukan pulang haji pengen jadi imam, belajar ilmu. Ya, belajar ilmu fikih. Makanya nanti terakhir sujud sahwi, ditambahin sujud sahwi. Oke. Ditambahkan sujud sahwi. Ini enggak, saya pergi haji plus harus jadi imam. Wah, nggak bisa. Orang jadi imam bukan syarat haji tapi syarat punya Ilmu. orang jadi imam. Jadi begitu. Iya. Bagi perempuan masih ada waktu? Masih. Masih. Cara negor perempuan. Jaran negor perempuan. Tadi lir rijal bagi laki-laki mengucapkan subhanallah dengan syaratnya, bagi perempuan nepuk. Kan perempuan kan dekat-dekat. Iya. Kau salah begini. Iya. Nah, begini aja nih. Enggak begini. Enggak. Ya, Imamnya langsung perempuan juga berarti. Enggak kedengar lagi. Enggak juga. Kata ya. dia gini. Iya, atau begini. Terus enggak paham juga. Nggak boleh. Enggak juga gitu. Nggak Bib, boleh. tapi kalau imamnya suaminya kan laki-laki, gimana istrinya ngingetinnya? Ya, kalau isi laki-laki tetap perempuan seperti ini ngingetinnya. Jadi perempuan tuh ngingetin nggak pakai subhanallah. Karena kan suami harus harus dia khusyuk juga dan dia paham ketika dia salah, dia harus paham suami. Tuh, jangan pikir suaminya, kenapa tuh bini gua nepok-nepok nyamuk kayaknya banyak nyamuk lagi sholat. Nah, gitu. Jadi yang mengucap Artinya- subhanallah hanya laki-laki ya, Bib ya? Laki-laki karena Perempuan enggak ya? ya. Jadi begini, perempuan dikatakan oleh Nabi walin nisa tasfik, jelas bagi perempuan nepuk, walir rijal subhanallah. Oke. Kalau lagi di musola cewek sama cowok bukan mahramnya gimana? Makanya tidak, tetap
begini. Oh. Makanya nggak boleh sholat itu kalau cuma berdua juga tanpa mahram, kalau bukan yang mahram. Mendingan sholat sendiri-sendiri aja. Sholat kalau tidak ada orang samping-samping duduk ya, khusus berdua doang waktu. Kan sekarang dia beda fitnah. sudah dia pacaran, sholat berdua saja, habis tahiyat cium tangan lagi. Naudzubillah, ya Allah. Masya Allah. Itu mencampur adukan mana yang boleh, mana yang tidak boleh gitu ya, Bib ya. Ya Iya. Allah, la haula wala quwata illa billahil azim. Calon istri yang baik. Calon istri. Terima kasih Abi. Aduh. Iya Subhanallah. Umi katanya. Abi, siapa yang manggil Abi Umi sih di Udah Instagram hijrah pasti ya? katanya. Saya tuh kayaknya kurang update ini. Oke, nanti kita bahas setelah yang inilah kalau begitu. Sekarang kita kasih kesempatan dulu nih buat jamaah, ada yang bertanya nih di Instagram nih, guru-guruku nih. Ini pertanyaan dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum Habib dan Ustadz, gimana yang ngingetin imam yang gerakan sholatnya cepet banget? Karena saya ada asam urat, jadi suka susah ngikutin gerakan sholatnya. Kalau buru-buru sujud dia udah bangun, belum sujud udah bangun dia. Atau Kayak enggak? guru kita tuh. Atau Siapa? Al-Fatihahnya cepet banget Kayak gitu. guru kita tuh satu tuh, cuma lagi ngumpet di belakang kursi kan. Jadi Cepet gimana? sholatnya itu. Nah, bagaimana jawabannya? Insya Allah kita bahas nanti. Ca. Jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah, jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, alamin, rahmanir rahim, maliki yaumiddin.